Sungguh jahat sekali bapak ini, dia tega menjual anak gadisnya itu kepada para pria hidung belang demi mendapatkan uang. Awalnya wanita ini tak mau melayani pria botak itu, tapi ayahnya mengancam jika dirinya tak mau melayani pria botak itu, dia tak segan-segan akan mencelakainya. Mendengar ucapan dari ayahnya, wanita ini pun mau tak mau harus melayani si pria botak itu. Kalau tidak, dirinya akan terus-terusan disiksa oleh ayahnya tersebut. Setelah wanita cantik kembali ke atas kasurnya, kemudian pria botak pun bertanya kepada bapak itu berapakah tarif anaknya tersebut. Si bapak pun menjawab kalau tarik anaknya itu cukup $50 saja, tak usah mahal-mahal dan kau bisa memakainya dengan sepuasmu, ujar ayahnya itu. Setelah si pria botak itu memberikan uang kepada si bapak, lalu dia pun bergegas pergi dari sana. Setelah bapak itu pergi, kini giliran si pria botak ingin bercocok tanam dengan anaknya yang sangat cantik itu. Pria botak ini mencoba merayu wanita cantik ini sambil berkata kalau dirinya tak akan bermain kasar kepada wanita cantik itu. Akan tetapi wanita cantik itu berusaha memberontak. Tapi apalah daya, pada akhirnya wanita cantik itu terkena timpa juga oleh si pria botak. Setelah pria botak selesai melakukan cipika-cipiki dengan anak bapak itu, lalu pria botak ini pun menghampiri si bapak tersebut. Kemudian pria botak berkata kepada bapak itu dia sangat puas sekali dengan gaya bermain anaknya itu. Dia juga berkata kapan-kapan kalau dia ada uang lagi dia akan ke sana lagi, ujar si pria botak ini. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat bapak ini menyuruh anak perempuannya itu untuk membasuh dirinya dan berdandan cantik karena siang ini akan ada pelanggan yang akan memakai anaknya itu lagi. Mendengar ucapan dari ayahnya, seketika membuat wanita ini pun menangis histeris karena dia sudah tak sanggup lagi untuk melayani para pria hidung belang. Lalu wanita berkata kepada ayahnya itu, mengapa ayah tega melakukan semua ini kepada diriku? Lebih baik aku mati saja, ujar si wanita itu. Sang ayah berkata kepada anaknya itu, inilah jalan satu-satunya agar aku mendapatkan uang yang sangat banyak dan mudah tanpa susah payah bekerja lagi. Ayahnya ini juga berkata, sudah kau tak usah banyak bicara lagi, tugasmu cukup melayani orang-orang yang sudah menyewamu. Singkat cerita, beberapa jam kemudian si pria yang menyewa wanita itu datang menghampiri wanita cantik itu. Secara perlahan pria ini pun mulai mendekati wanita cantik itu, tapi nampaknya wanita cantik sudah pasrah dengan keadaannya itu. Dia tak mau melawan lagi, lalu pria ini mencoba membelai rambut wanita cantik ini, tapi seketika dia pun mengurungkan niatnya untuk membelai rambut wanita cantik itu. Malahan pria ini berkata kepada wanita cantik itu, dia sengaja menyewa wanita cantik itu bukannya ingin memakainya, malahan dia ingin menyelamatkan hidup wanita cantik itu yang terus-terusan dijual oleh ayahnya sendiri. Wanita ini pun berkata kepada pria itu kalau dirinya sudah tak sanggup lagi hidup di dunia ini karena hidupnya sudah hancur akibat sang ayah yang menjualnya kepada para pria hidung belang. Lalu si pria mencoba menghubungi rekannya yang dimana pria ini adalah seorang polisi yang ingin menyelamatkan hidup wanita cantik ini dari kejahatan ayah kandungnya sendiri. Ketika bapak ini sedang bersantai, tiba-tiba datanglah kedua polisi yang dimana polisi wanita ini spontan berkata kalau dirinya akan segera menghentikan semua kejahatan bapak ini. Tak lama kemudian keluarlah pria berkacamata sambil membawa anaknya itu. Nampak terlihat anak gadisnya itu sudah sangat trauma sekali dengan kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Karena sudah muak dengan kejahatan ayahnya itu, tanpa basa-basi lagi wanita ini pun langsung menyuruh para polisi untuk segera membawa ayahnya itu dan memasukkannya ke dalam penjara. Akan tetapi bapak ini memohon kepada kedua polisi itu agar jangan membawanya ke kantor polisi dan dia berjanji akan segera bertaubat. Namun polisi sudah tak percaya lagi dengan perkataan bapak itu. Dengan cepat kedua polisi ini langsung menangkapnya dan akan membawanya ke kantor polisi. Terlihat polisi ini berusaha menenangkan wanita yang trauma itu, berkata kalau dirinya sudah aman sekarang karena ayahnya itu akan dijebloskan ke dalam penjara. Cerita pun berakhir. Terima kasih.